Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Suratman dari Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan materi tentang menstabilkan dan memindahkan korban dari kendaraan. Materi ini terdiri dari 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu bantuan hidup dasar, 2. Menstabilkan korban dalam kendaraan, 3. Mengangkat dan memindahkan korban. Tujuan interaksional umum yaitu setelah mengikuti materi ini, peserta Diklat Fire Rescue diharapkan dapat memahami tentang menstabilkan dan memindahkan korban dari kendaraan. Tujuan interaksional khusus yaitu setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan mampu 1. Tentang bantuan hidup dasar, yaitu menjelaskan tentang pengertian bantuan hidup dasar, menjelaskan tentang sumbatan jalan napas dan penanganannya, memahami tentang teknik membuka jalan napas, memahami tentang cara pemberian oksigen, memahami teknik tahapan resusitasi jantung paru, dan memahami penggunaan automatic external defibrillasi atau AED. 2. Yaitu menstabilkan korban dalam kendaraan, yaitu menjelaskan tentang pengertian menstabilkan korban, menjelaskan tentang syarat-syarat dan peralatan-peralatan yang digunakan dalam menstabilkan korban, memahami adanya cedera pada korban, memahami teknik menstabilkan korban pada kendaraan. 3. Mengangkat dan memindahkan korban, yaitu memahami teknik mengangkat dan memindahkan korban, memahami peralatan-peralatan untuk memindahkan korban, memahami pengertian dan prinsip dari pemeriksaan fisik, memahami urutan-urutan dalam melakukan pemeriksaan fisik, memahami riwayat penderita, dan memahami tanda-tanda vital penderita. Bantuan hidup dasar, yaitu usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kehidupan pada saat penderita mengalami keadaan yang mengancam nyawa. Jalan napas, sistem pernapasan manusia, yaitu ada nasal fascia, yaitu rongga hidung, oral cavity, rongga mulut, ada faring, ada laring, ada trachea, bronchis, lung, yaitu paru-paru, head, hati, rib, rusuk. Sumbatan jalan napas. Yang pertama adanya stridor atau crowing, yaitu sumbatan oleh benda padat atau pembakan pada laring atau faring, yaitu bunyi napas serak saat menghirup napas. Garling, yaitu sumbatan oleh benda cair, yaitu suara napas bercampur dengan cairan. Nah, ini perlu adanya penghisapan. Kemudian snoring, yaitu sumbatan oleh pangkal lidah yang jatuh ke belakang. Itu ada suara seperti orang mengorok. Membersihkan jalan napas tanpa alat, yaitu kita melakukan dengan menggunakan sapuan jari atau finger sweep. Jalan napas yang tersumbat karena benda asing dalam rongga mulut bagian belakang atau hipofaring. Membersihkan atau penanganan benda asing padat dalam jalan napas. Ini dilakukan pada pasien sadar, ya kita melakukan Heimlich manuver, yaitu bisa untuk orang dewasa maupun untuk anak-anak. Kemudian back blow atau Heimlich ini dilakukan untuk anak, sedangkan untuk bayi kita lakukan 5 kali back blow dan 5 kali chest thrust, yaitu dengan tepukan 5 kali punggung dan tekanan dada 5 kali. Ini dilakukan sampai benda asing keluar atau korban jatuh tidak sadar. Ini Heimlich manuver yang dilakukan pada orang dewasa maupun pada anak. Atau bisa kita lakukan dengan abdominal thrust, yaitu dorongan bagian perut, yaitu posisinya pertengahan antara pusar dan ulu hati. Heimlich dilakukan untuk anak, yaitu bisa dengan posisi korban berdiri atau korban dibaringkan, terlentang, kemudian dilakukan abdominal thrust. Back blow pada bayi yaitu dengan tepukan punggung
5 kali, kemudian dilanjutkan dengan tekanan dada 5 kali. Membersihkan atau penanganan jalan napas dengan bantuan alat, yaitu melakukan penghisapan benda cair. Kita gunakan alat untuk suction. Kemudian membersihkan benda asing padat dalam jalan napas, yaitu kita gunakan dengan alat yang namanya laryngoscope atau Magil forceps. Penghisapan benda cair atau suctioning. Sumbatan jalan napas karena benda cair pada saat pengkajian akan didapatkan suara napas garling, yaitu suara napas bercampur dengan cairan. Oleh karena itu perlu adanya suctioning atau penghisapan. Lama penghisapan maksimal 15 detik untuk orang dewasa atau 5 detik untuk anak kecil. Mempertahankan jalan napas agar tetap terbuka dengan alat, yaitu dengan oropharyngeal airway atau nasopharyngeal airway. Tujuan oropharyngeal airway yaitu mempertahankan jalan napas agar tetap terbuka dengan menahan pangkal lidah tidak jatuh ke belakang yang dapat menutup jalan napas, terutama untuk pasien-pasien yang tidak sadar. Memasang oropharyngeal airway dan nasopharyngeal airway. Untuk nasopharyngeal airway kita pasang melalui hidung dan korban dalam posisi sadar. Sedangkan oropharyngeal airway kita pasang melalui mulut dan pasien tidak sadarkan diri. Membuka jalan napas ada 2 cara, yaitu dengan cara head till chin lip atau jaw thrust. Head till chin lip dilakukan apabila korban diindikasikan tidak ada cedera tulang leher atau tulang belakang. Sedangkan jaw thrust dilakukan apabila korban diindikasikan adanya cedera tulang leher atau tulang belakang. Yang berikutnya yaitu breathing dan ventilasi. 3 hal yang dilakukan pada saat breathing atau pernapasan, yaitu kita nilai apakah breathing atau pernapasannya baik atau tidak. Kemudian adakah ventilasi tambahan, itu tidak adekuat. Dan yang ketiga yaitu apakah perlu diberikan oksigen. Ini menggunakan pernapasan dengan menggunakan back valve mask, sebaiknya ini dilakukan oleh 2 orang penolong. Pemberian oksigen dengan menggunakan kanul hidung, face mask, dan non-rebreathing mask. Konsentrasi oksigen udara bebas yaitu 21%. Kemudian kanul hidung dengan oksigen 2 liter per menit, konsentrasi oksigennya yaitu 24%. Kanul hidung dengan oksigen 6 liter per menit, konsentrasi oksigennya yaitu 44%. Untuk face mask atau rebreathing kita berikan 6-10 liter per menit, konsentrasi oksigennya 35-60%. Non-rebreathing mask kita berikan 8-12 liter per menit, konsentrasi oksigennya yaitu 80-90%. Pemeriksaan nadi. Apabila nadi tidak teraba, maka kita lakukan CPR atau RCP, resusitasi jantung paru. Chain of survival, rantai penyelamatan. 5 akses rantai penyelamatan. Yang pertama, secepatnya menghubungi bantuan, secepatnya melakukan RCP, secepatnya menggunakan AED, secepatnya membawa korban ke rumah sakit, dan secepatnya memberikan bantuan hidup lanjut. Resusitasi jantung paru yaitu AH 2015, yaitu DRS-CAB. Dangerous yaitu bahaya. Pastikan 3A, yaitu aman diri penolong, aman lingkungan, aman korban. Yang kedua, kita respon. Cek respon pasien dengan cara memanggil, menepuk bahu, atau dengan memberikan rangsang nyeri. Kemudian, panggil bantuan. Apabila sendirian dan tanpa handphone, berteriak minta tolong, dan untuk segera mengambilkan AED jika tersedia, sebelum kita melakukan resusitasi jantung paru. Kemudian yang berikut yaitu sirkulasi, cek nadi dan pernapasan. Cek nadi dan pernapasan kita lakukan secara bersamaan. Jika nadi tidak teraba,
maka berikan 30 kompresi dan 2 kali ventilasi. Jika nadi teraba dan pernapasan tidak ada, maka berikan 1 ventilasi setiap 6 detik atau 10 kali dalam 1 menit. Posisi kompresi yaitu pasien terlentang di atas permukaan yang keras dan datar, dan posisi penolong berlutut di samping pasien, atau posisi penolong berdiri di samping meja pasien. Letakkan tumit telapak tangan pada pertengahan dada atau seperdua bawah sternum dengan telapak tangan ditumpuk dengan jari ditautkan. Melakukan kompresi, kita lakukan kompresi kedalaman minimal 5 cm, tapi tidak lebih dari 6 cm, yaitu 5-6 cm. Kemudian kecepatannya 100-120 kali per menit. Ini rekomendasi AHA 2015 yaitu tentang sirkulasi. Untuk dewasa kedalamannya kompresinya yaitu 5-6 cm. Rasionya baik 1 penolong maupun 2 penolong yaitu 30 dibanding 2 dengan menggunakan 2 tangan pada seperdua bawah sternum. Untuk anak yaitu 1 tahun sampai puber, 1 tahun sampai 8 tahun, kedalamannya sepertiga diameter dada. Kemudian untuk 1 penolong, rasionya yaitu 30 banding 2, sedangkan untuk 2 penolong dilakukan 15 dibanding 2, itu dengan menggunakan 2 atau 1 tangan pada seperdua bawah sternum. Kemudian untuk bayi yaitu di bawah 1 tahun, kedalamannya sepertiga diameter dada. Untuk 1 penolong 30 dibanding 2, sedangkan untuk 2 penolong 15 dibanding 2 dengan menggunakan 2 jari atau 2 jempol. Jalan napas terdiri dari 2 tahapan, yaitu 1 membersihkan jalan napas, 2 membuka jalan napas. Pada pasien curiga trauma servikal, gunakan teknik jaw thrust manuver. Breathing atau pernapasan. Berikan napas 2 kali dengan teknik mouth to mouth atau mulut ke mulut, mouth to barrel device atau mulut ke barrel device, mouth to nose mulut ke hidung, mouth stoma itu mulut ke stoma, atau menggunakan back valve mask. Evaluasi dilakukan setiap 2 menit. AHA 2015 tidak menyebutkan evaluasi setiap 5 siklus. Jika napas tidak ada dan nadi tidak ada, maka berikan kompresi dan ventilasi 30 dibanding 2. Jika napas tidak ada dan nadi ada, maka diberikan ventilasi 10 kali dalam 1 menit. Jika napas ada dan nadi ada, lakukan recovery posisi, yaitu posisi miring stabil. Automatic external defibrilasi atau AED. AED digunakan secepat-nya setelah semuanya siap. Langkah-langkah penggunaan AED yang pertama yaitu nyalakan alat AED, 2 pasang padnya, ketiga jangan sentuh pasien saat akan menganalisa irama jantung atau ikuti instruksi, 4 setelah realisasi gambaran irama jantung dan diberikan rekomendasi untuk kejut listrik, maka tekan tombol kejut listrik. 5. Ikuti instruksi selanjutnya. Yang perlu diperhatikan saat menggunakan AED, yang pertama yaitu apabila dada keadaan basah, maka perlu dikeringkan terlebih dahulu. 2. Bila dada terdapat bulu, maka perlu dicukur atau dibersihkan terlebih dahulu. 3. Jangan menyentuh korban saat AED menilai atau menganalisa irama jantung pasien. 4. Jangan menyentuh korban saat energi listrik diantarkan oleh alat AED. Ya, kita lanjut, yaitu menstabilkan korban. Yaitu suatu usaha untuk melakukan pertolongan atau penyelamatan korban agar korban pada posisi stabil dengan prosedur yang tepat. Latar belakang. Petugas penyelamat harus melakukan penelitian utama untuk menstabilkan korban, mengenal luka-luka yang mengancam jiwa dengan tahapan-tahapan berikut.
yaitu membebaskan jalan napas dengan segera, menstabilkan atau memulihkan denyut jantung, menghentikan perdarahan dengan segera, melakukan pembidian atau fiksasi pada kasus patah tulang. Syarat-syarat menstabilkan korban. Yang pertama yaitu mendapatkan prioritas dari seluruh operasi penyelamatan. Kemudian dilakukan oleh anggota tim penyelamat yang terlatih, memiliki sertifikat perawatan darurat P3K dan dapat melakukan RCP atau CPR. Harus memusatkan pikiran terhadap keselamatan korban. Peralatan yang digunakan satu yaitu peralatan improvisasi, itu berupa kantong berisi pasir, papan atau logam lentur, selimut atau handuk, atau juga pelindung muka. Yang kedua yaitu neck collar. 3. Tandu penyangga tulang belakang, yaitu seperti short spinal board, long spinal board atau LSB, orthopedic scope stretcher, dan basket stretcher. Cedera tulang belakang sering terjadi pada kasus berikut, yaitu kecelakaan kendaraan, kecelakaan penyelaman, olahraga yang menggunakan kecepatan tinggi seperti balap sepeda, ski, peluncuran, pendakian, jatuh dari tangga, ditusuk tulang belakangnya. Tanda dan gejala cedera tulang belakang, yaitu mati rasa, kesemutan pada lengan atau kaki, kelumpuhan lengan atau kaki, nyeri selama pergerakan dari lengan atau kaki, sensitif atau nyeri di sepanjang bagian leher atau punggung, perubahan bentuk dari kepala atau leher, cedera kepala atau hematom, yaitu gumpalan darah pada bahu, punggung atau pada sisi samping pasien, hilangnya kontrol bagian dalam dan kandung kemih, kesulitan bernapas dengan sedikit atau tidak ada pergerakan dada. Pasien ditemukan keadaan lengan terbentang di atas kepala. Ini diindikasikan adanya cedera pada leher. Kemudian adanya priapismus, yaitu ereksi yang terus-menerus pada pasien. Penanganan patah tulang belakang. Yang pertama yaitu tentukan atau analisa mekanisme cederanya. Kemudian lakukan stabilisasi manual atau di garis lurus pada leher dan kepala. Saat kontak pertama kali dengan pasien, bila ada, pasangkan neck collar. Lakukan penilaian secara dini. Berikan oksigen. Lakukan pemeriksaan fisik, yaitu dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Pertahankan stabilisasi leher sampai proses penilaian, penataan lainnya selesai. Berita diimobilisasi dengan baik. Diimobilisasi dengan papan spinal dan alas keras lainnya. Periksa tanda vital selama transportasi. Rujuk segera ke fasilitas kesehatan. Penanganan patah tulang leher. 1. Yaitu hentikan perdarahan dan bebaskan jalan napas. 2. Bila pernapasan berhenti, lakukan pernapasan buatan. 3. Leher dibalut untuk mengurangi pergerakan. 4. Angkat korban ke atas usungan beralas keras. Kiri atau kanan, leher diberikan bantalan, pasir atau sejenisnya. Bawa segera pasien ke rumah sakit dengan ambulan. Pemeriksaan lanjutan dan perawatan. Setelah melakukan pemeriksaan awal dan menstabilkan korban, maka petugas penyelamat harus melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap luka-luka korban yang tidak mengancam jiwa. Kemudian segera melakukan tindakan pertolongan pertama dengan cepat dan tepat. Memeriksa korban. Bila korban tidak sadar, jangan memindahkan korban kecuali kalau benar-benar penting. Penguatan korban patah tulang belakang kita gunakan dengan papan yang keras atau long spinal board. Menstabilkan korban dengan short backboard dilakukan oleh 2 orang petugas. 1 orang petugas memfiksasikan bagian kepala, kemudian petugas yang lain memasangkan neck collar. Setelah neck collar terpasang, kemudian dilanjutkan dengan memasang short backboard. Menstabilkan korban dengan long spinal board atau LSB dilakukan oleh 3 orang petugas.
satu orang petugas memfiksasikan manual bagian kepala, kemudian satu orang petugas yang lain memasangkan neck collar, dan petugas yang lainnya mempersiapkan long spinal board. Setelah semuanya siap, kemudian bekerjasama untuk menempatkan korban pada long spinal board. Yang berikut yaitu lifting dan moving pattern, yaitu mengangkat dan memindahkan korban. Mekanik tubuh, yaitu menggunakan seluruh kemampuan tubuh Anda sebagai alat untuk mengangkat dan memindahkan korban untuk mencegah cedera bagi petugas. Dalam mengangkat korban, gunakan ketentuan sebagai berikut. Rencanakan gerakan Anda sebelum mengangkat. Gunakan tungkai, jangan menggunakan punggung untuk mengangkat. Jaga beban sedekat mungkin dengan tubuh Anda. Kurangi jarak atau ketinggian saat mengangkat. Reposisi dan angkat dalam tahapan. Pemindahan korban ada dua, yaitu satu, memindahkan korban darurat. Yang kedua, memindahkan korban non-darurat. Pemindahan darurat. Pemindahan darurat hanya bila ada bahaya yang mengancam atau perawatan yang tidak mungkin dapat dilakukan di lokasi atau di tempat kejadian. Contohnya adanya bahaya api atau bahaya kebakaran, adanya bahaya ledakan, atau korban di tempat TKP yang tidak mungkin kita lindungi, seperti bangunan akan runtuh, mobil terbalik, massa yang bermusuhan, hazardus material atau hazmat, adanya bahan bakar cair atau bahan bakar gas yang bocor, dan juga adanya cuaca yang sangat panas atau cuaca yang sangat dingin. Jenis pemindahan darurat, yaitu penarikan baju, penarikan selimut, penarikan bahu atau lengan bawah, tarikan dengan spray, digendong, dipanggul teknik pemadam, dibopong, ditarik teknik pemadam. Penarikan baju, ini yang kita posisi korban terlentang, kemudian kita tarik bagian baju, bagian pundak ke arah posisi yang kita tuju. Kita tarikan dengan selimut, setelah kita posisikan di atas selimut, kemudian bagian bawah selimut kita ikat untuk mengantisipasi agar korban tidak terlepas. Kemudian kanan dan kiri korban kita lipat selimutnya, dan kemudian kita tarik bagian atas kanan dan kiri ke tempat yang kita tuju. Tarikan bahu, yaitu kedua bahu korban dipegang oleh petugas, kemudian ditarik ke tempat yang dituju. Angkat punggung atau saddleback carry, yaitu korban diposisikan di punggung petugas. Teknik memanggul, yaitu posisi korban dalam keadaan terlentang, kemudian kedua kaki dilipat dan kaki salah satu petugas menahan daripada kedua kaki tersebut, kemudian kedua tangan dipegang oleh petugas dan badan ditarik ke arah petugas. Posisi perut korban berada di pertengahan bahu penolong. Kemudian berdiri dan kedua kaki dipegang oleh salah satu tangan petugas. Tarikan pemadam kebakaran, yaitu setelah korban kedua tangan kita ikat, kita bisa gunakan dengan kain mitila. Kemudian tangan tersebut kita masukkan ke leher atau ke penolong. Kemudian dengan posisi merangkak, penolong akan membawa korban ke arah yang dituju. Menarik teknik pemadam, kita gunakan menggunakan tali atau kita gunakan whipping yang kita lakukan di bawah ketiak kanan dan kiri, dan kita tarik ke tempat yang kita tuju. Pemindahan non-darurat, ketika tidak ada sesuatu yang mengancam jiwa, penderita hanya boleh dipindahkan ketika telah siap untuk dievakuasi. Syarat-syarat penderita yang akan diangkut, yang pertama yaitu penderita sudah siap untuk diangkut bila gangguan nafas sudah diatasi, jalan napas terbuka atau bebas. Kemudian kendaraan sudah dihentikan, luka sudah ditutup atau dibalut. Jika ada patah tulang atau gangguan sendi sudah dipilih atau difiksasi. Kemudian selama dalam pengangkutan dilakukan pengawasan secara ketat
agar keadaan korban tidak bertambah buruk. Misalnya tekanan darah, denyut jantung atau nadi, pernapasannya, dan kesadaran serta daerah yang terluka diawasi secara terus-menerus. Pemindahan non-darurat. Yang pertama yaitu pengangkatan langsung dari lantai atau tempat tidur. Yang kedua, pengangkatan ekstremitas. Pengangkatan dari tempat tidur dilakukan oleh 2 orang petugas. Pengangkatan oleh 3 orang penolong. Korban dalam posisi terlentang, seluruh petugas berjajar menghadap korban dengan posisi berlutut dengan 1 kaki. Kemudian korban diangkat dan diletakkan di atas lutut petugas. Kemudian korban dimiringkan menghadap ke arah penolong. Dengan serentak penolong berdiri dan korban dibawa ke tempat yang dituju. Pengangkatan ekstremitas. Pengangkatan oleh 2 orang penolong. Orang pertama berada di belakang punggung korban. Penolong memegang pergelangan tangan korban dari arah belakang melalui ketiak korban. Kemudian pergelangan tangan korban dipegang dan diposisikan di dada korban. Orang kedua mengambil posisi di antara kedua kaki korban, berlutut dengan 1 kaki dan pegang kaki korban pada lutut. Dan korban diangkat serentak dan dibawa ke tempat yang dituju. Pengangkutan oleh 1 penolong, yaitu bisa dipondong, bisa digendong, atau bisa dibawa sesuai dengan situasi kondisi korban. Pengangkutan oleh 2 orang penolong itu bisa kita gunakan menggunakan alat bantu seperti kursi dan lain sebagainya. Kemudian pengangkutan oleh 4 orang penolong yaitu dengan menggunakan tandu. Nah, ini apabila ambulan jauh dengan lokasi, maka posisi kepala korban ada di belakang. Nah, ini tujuannya apa? Untuk kedua orang yang ada di depan adalah mencari jalan, kemudian 2 orang yang di belakang sambil mengawasi posisi daripada si korban. Backboard, yaitu alat ini biasanya dibuat dari bidai kayu yang keras atau benda yang sintetis yang tidak akan menyerap darah. Ada 2 jenis, yaitu long backboard atau long spinal board atau LSB. Yang kedua, short spinal board atau SSB. Penempatan korban pada long spinal board atau LSB. Korban posisi dalam keadaan terlentang, kemudian 1 orang petugas memfiksasikan manual bagian kepala. Kemudian petugas yang lain memasangkan nekolar. Selanjutnya, ketika petugas berada di samping korban, kemudian dengan hitungan korban dimiringkan ke arah petugas. Kemudian 1 orang petugas mengecek bagian punggung korban dan 1 petugas yang lain memasukkan LSB. Selanjutnya, korban ditaruh di atas LSB. Pada saat memposisikan korban di tengah-tengah LSB, korban tidak boleh diangkat, tetapi dengan cara ditarik ke atas atau ke bawah sampai posisi korban di tengah-tengah LSB. Peralatan untuk membawa korban yaitu tandu beroda, lightweight portable stretcher yaitu tandu yang dapat dilipat, scope stretcher, tandu scope, waist tape extrication device atau KID, strap chair yaitu kursi tangga, basket stretcher yaitu tandu basket, flexible stretcher, dan draw sheet yaitu kain alas digunakan untuk improvisasi membuat tandu darurat. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik merupakan pemeriksaan seluruh bagian tubuh penderita bertujuan yaitu untuk menemukan berbagai tanda dilakukan secara sistematis dan secara berurutan. Prinsip pemeriksaan fisik pada penderita ini merupakan suatu keterampilan yang harus dilatih. Tindakan ini melibatkan panca indera kita, yaitu berupa penglihatan, pendengaran, maupun perabaan. Pemeriksaan fisik yang kita lakukan, yaitu untuk penderita trauma, itu wawancara 20%. Sedangkan untuk penderita medis, itu wawancara 80%. Kemudian pemeriksaan dilakukan untuk pasien trauma itu 80%, sedangkan untuk pasien medis yaitu 20%.
Pada cedera, beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu adanya perubahan bentuk, luka terbuka, rasa nyeri atau rasa tekan, dan pembengkakan, atau deformitas, open wound, tenderness, dan swelling. Untuk mempermudah ingatan kita, yaitu DOTS, atau PTLS, yaitu adanya perubahan bentuk, ada tumor, luka, dan sakit. Pemeriksaan fisik yaitu dilakukan secara berurutan, yaitu dari kepala, kemudian leher, dada, kemudian perut, panggul, kemudian alat gerak bawah atau alat gerak atas, dan yang terakhir yaitu punggung. Riwayat penderita yaitu adanya gejala dan tanda alergi, pengobatan, riwayat penyakit yang dialami atau sekarang, kemudian makan minum yang terakhir, kemudian adanya peristiwa atau sign and system, alergi, medikasi, pertinent history, last oral intake, dan event atau sampel. Tanda-tanda vital yaitu diantaranya adanya denyut nadi, yaitu untuk bayi 120 sampai 150 kali per menit. Kemudian untuk anak 80 sampai 150 kali per menit, sedangkan untuk orang dewasa 60 sampai 90 kali per menit. Kemudian pernapasan untuk bayi 25 sampai 50 kali per menit, untuk anak 15 sampai 30 kali per menit, sedangkan untuk orang dewasa 12 sampai 20 kali per menit. Denyut nadi dapat diperiksa di pergelangan tangan, yaitu nadi radialis. Kemudian ada di lengan atas, di brachialis. Jadi kalau bayi kita lakukan cek di lengan atas atau nadi brachialis. Kemudian pada lipatan paha ada femoralis. Kemudian pada leher itu ada nadi karotis. Nadi diperiksa selama 30 detik, hasilnya dikalikan 2 untuk mendapatkan nadi per menit. Pernapasan. Saat menghitung pernapasan sama dengan menghitung nadi. Kemudian kita cek suhu. Pemeriksaan suhu relatif apakah ada peningkatan atau ada penurunan. Selanjutnya kita cek tekanan darah. Apabila ada peralatan bisa kita lakukan pemeriksaan tekanan darah. Pemeriksaan berkelanjutan. Pemeriksaan diteruskan secara berkala, mungkin mengulang memeriksa sesuatu atau mencari hal yang terlewatkan. Kemudian yang terakhir kita lakukan pelaporan. Semua pemeriksaan dan tindakan pertolongan dilaporkan secara singkat dan jelas kepada penolong selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi.